Untuk etiologinya, obesitas pada lansia dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik fisik maupun psikologis. Faktor penyebab obesitas pada lansia yaitu ada perubahan hormon, penurunan metabolisme, penurunan aktivitas fisik, dan perubahan pola makan. Next. Untuk patofisiologinya, penuaan dikaitkan dengan perubahan penting dalam kondisi tubuh dan metabolisme antara usia 20 sampai 70 tahun. Ada penurunan progresif massa bebas lemak, terutama otot, sekitar 40%, dan peningkatan massa lemak. Setelah usia 70 tahun, massa bebas lemak dan massa lemak menurun secara paralel. Distribusi lemak berubah seiring bertambahnya usia, sehingga ada peningkatan lemak visceral yang lebih nyata pada wanita daripada pria. Selain itu, lemak semakin banyak disimpan di otot rangka dan di hati. Lemak visceral yang lebih tinggi adalah penentu utama gangguan toleransi glukosa pada orang tua. Peningkatan lemak intramuskular dan intrahepatik berkontribusi pada gangguan kerja insulin melalui adipokin yang dilepaskan secara lokal dan asam lemak bebas. Hal ini bersama dengan penurunan intensitas dan durasi aktivitas fisik serta penurunan pengeluaran energi pasca makan karena penurunan oksidasi lemak merupakan penyebab penurunan pengeluaran energi yang terlihat seiring bertambahnya usia. Next. Untuk manifestasi klinisnya, yang pertama ada wajah bulat dengan pipi tembem dan dagu rangkap, leher relatif pendek, dada membusung dengan payudara membesar, perut membuncit, pada laki-laki, eh, barytenis dan gynecomastia, pubertas di geniculum atau tungkai berbentuk X dengan kedua pangkal paha bagian dalam saling menempel dan pergesekan yang dapat menyebabkan laserasi kulit. X. Ini untuk obesitas apel salvet, obesitas dengan distribusi jaringan lemak lebih banyak di bagian atas. Obesitas tubuh bagian atas merupakan dominasi penimbunan lemak tubuh di tungkal. Kemudian tipe obesitas ini berhubungan dengan kuat dengan diabetes, hipertensi, dan penyakit kardiovaskuler daripada obesitas tubuh bagian bawah. Untuk obesitas tipe Pierre-Sapet, pada obesitas tipe ini, distribusi jaringan lemak lebih banyak di bagian panggul dan paha sehingga tubuh menyerupai buah pir. Resiko kesehatan pada tipe ini lebih tinggi dibandingkan dengan tipe menyerupai buah pir karena sel-sel lemak bisa di sekitar perut lebih siap melepaskan lemaknya ke dalam pembuluh darah dibandingkan dengan sel-sel lemak di tempat lain atau perifer. Next. Untuk faktor risikonya, ada beresiko rendah jika angka BMI menunjukkan angka di bawah 27, resiko sedang jika angka BMI menunjukkan angka di antara 20 sampai 30, beresiko tinggi jika angkanya 30 sampai 35, beresiko sangat tinggi jika di antara 35 sampai 40, paling tinggi di angka 40. Selain itu, resiko obesitas pada usia dapat meningkat karena sejumlah faktor seperti memiliki penyakit hipotiroidisme, masih merokok secara aktif, jarang bergerak aktif. Next. Lalu ada komplikasi obesitas, yaitu ada penyakit jantung, osteoartritis, diabetes tipe 2, dan gangguan pernapasan. Next. Lalu ada penelaksanaan medis obesitas. Yang pertama ada perubahan gaya hidup, terapi diet, aktivitas fisik, terapi perilaku, farmakoterapi, pembedahan tindakan. Next. Lalu ada pemeriksaan penunjang obesitas. Yang pertama ada anamnesis asupan diet, kemudian pemeriksaan klinis, lalu pemeriksaan antropometri, lalu uji biokimiawi. Next. Ada konsep dasar asuhan keperawatan obesitas. Next. Pengkajian keperawatan yang pertama identitas klien yang seperti nama, usia, jenis kelamin, agama, nomor register, lalu riwayat kesehatan. Riwayat kesehatan sekarang kayak keluhan utama yang sering ditemukan adalah keluhan berat badan berlebih, kelelahan, keterbatasan gerak yang menyebabkan keterbatasan mobilitas fisik. Next. Lalu ada riwayat kesehatan dahulu, seperti kaji tentang penentuan frekuensi dan juga jenis kegiatan. Terus kemudian perkirakan keluaran energi, penentuan keterbatasan dalam penerapan olahraga. Lalu riwayat kesehatan keluarga, kaji apakah terdapat keluarga yang memiliki riwayat penyakit yang serupa.
Kemudian ada riwayat psikososial spiritual, yaitu kaji kemampuan interaksi sosial, ketaatan beribadah, dan kepercayaan. Selanjutnya ada pola fungsi kesehatan. Yang pertama itu ada pola nutrisi, itu menggambarkan masukan nutrisi, balance cairan, dan elektrolit. Nafsu makan, pola makan, diet, kesulitan menelan, dan mual muntah. Lalu ada pola eliminasi, menjelaskan pola fungsi ekskresi, kandung kemih, defekasi, ada tidaknya masalah defekasi, dan penggunaan kateter. Next. Selanjutnya ada pola tidur dan istirahat, menggambarkan pola tidur, istirahat, dan persepsi terhadap energi, jumlah jam tidur pada siang dan malam, masalah tidur, dan insomnia. Lalu ada pola aktivitas, menggambarkan pola latihan, aktivitas, frekuensi, dan lamanya aktivitas. Next. Selanjutnya ada pemeriksaan fisik. Di sini ada kaji kesadaran pasien. Yang dikaji ada apakah kesadaran pasien itu kompos mentis, apatis, delirium, somnolen, sopor, semikoma, atau koma. Lalu kaji TTV, di antaranya ada tekanan darah, nadi, suhu, pernafasan, dan saturasi oksigen. Lalu kaji perhitungan BMI untuk menilai obesitas. Lalu kaji sistem kardiovaskuler untuk mengetahui tanda-tanda vital, ada tidaknya distensi vena jugularis, pucat, edema, dan kelainan bunyi jantung. Lalu sistem respirasi untuk mengetahui ada tidaknya gangguan kesulitan nafas. Next. Selanjutnya ada sistem hematologi untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan leukosit yang merupakan tanda adanya infeksi dan pendarahan. Lalu sistem urogenital ada tidaknya ketegangan kandung kemih dan keluhan sakit pinggang. Lalu sistem muskuloskeletal untuk mengetahui ada tidaknya kesulitan dalam pergerakan, sakit pada tulang, sendi, dan terdapat fraktur atau tidak. Lalu ada sistem kekebalan tubuh untuk mengetahui ada tidaknya pembesaran kelenjar getah bening. Next. Lalu di sini ada format pengkajian spesifik pada lansia dengan masalah kesehatan kronis. Untuk skornya di sini ada 0 dengan tidak pernah, 1 jarang, 2 sering, 3 selalu. Untuk yang dikaji ada beberapa fungsi, diantaranya ada fungsi penglihatan, fungsi pendengaran, fungsi paru, fungsi jantung, fungsi pencernaan. Next. Nah, ada fungsi pergerakan, fungsi persyarafan, dan fungsi saluran perkemihan. Jika skor kurang dari 25, tidak ada masalah sampai dengan masalah kesehatan kronis ringan. Lalu jika skor 26 sampai 50, masalah kesehatan kronis sedang. Jika skor melebihi 51, masalah kesehatan kronis berat. Next. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi kognitif. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan. Jika pasien bisa menjawab, itu mendapatkan skor 1. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan seperti sebutkan tahun berapa sekarang, bulan apa sekarang, atau di mana kita sekarang. Terus ada menyediakan 4 benda, misalnya piring, sendok, mangkok, sendok garpu, beri angka 1 tiap jawaban yang betul. Bisa di next. Lalu di sini ada seperti menghitung kurang 5, kayak 10 kurang 5, 32 dikurang 5, atau mengeja kata terbalik. Contohnya, Panti menjadi itnap. Tanyakan kembali dan sebutkan nama benda seperti pada pertanyaan nomor 3 ini. Seperti piring, mangkok, gelas, dan bantal. Boleh di next. Ya, izin kelompok untuk anggota kelompok yang lain bisa membackup ya.
Baik, izin melanjutkan. Lalu di sini ada hasilnya. Jadi jika hasil skornya 24 sampai 30 berarti fungsi kognitifnya normal. Nah, jika skornya 17 sampai 23 itu kemungkinan atau resiko gangguan kognitif. Nah, jika skornya 0 sampai 16 itu terjadi gangguan kognitif. Boleh di next. Nah, selanjutnya di sini ada status fungsional. Jadi di sini kita mengkaji kayak mandinya itu pasiennya itu memerlukan bantuan uh, memerlukan bantuan untuk masuk dan keluar kamar mandi dan mampu mandi sendiri atau tidak. Jika bisa, dia diberikan skor 2 jika uh, memerlukan bantuan saat mandi hanya pada satu bagian diberikan skor 1 dan jika memerlukan bantuan saat mandi lebih dari satu bagian itu dapat skornya 0. Bisa dilihat itu ada juga di berpakaian dan ke WC atau toilet. Bisa di next. Nah, di sini juga ada berpindah dan berjalan dan buang air, makan. eh bisa di next. Nah, lalu di sini ada penilaian geriatri depression scale. Nah, di sini kita ngasih pertanyaan, berikan jawaban yang tepat untuk menggambarkan perasaan Bapak atau Ibu selama 2 minggu terakhir. Ini berikan satu skor jika jawabannya sesuai dicetak tebal. Nah, jadi di sini ada contoh pertanyaan seperti apakah Ibu atau Bapak pada dasarnya puas dengan kehidupan ini? Jika uh, jawabnya tidak, maka dia mendapatkan skor 1. Bisa itu seperti itu sampai bawahnya bisa next. Nah, jadi di sini ada keterangannya. Nah, jika mendapatkan keterangan 0 sampai 4 berarti hasilnya itu normal. Nah, jika mendapatkan skor 5 sampai 9 itu kemungkinan besar ada gangguan depresi dan jika hasilnya lebih dari 10 itu ada gangguan depresi. Bisa di next. Kemudian di sini ada diagnosa keperawatan, yaitu obesitas berhubungan dengan kelebihan konsumsi gula. Selanjutnya, lalu di sini ada intervensi keperawatannya dari diagnosa obesitas berhubungan dengan kelebihan konsumsi gula itu tujuan dan kriteria hasilnya setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam diharapkan obesitas menurun. Mungkin teman-teman bisa lihat intervensi keperawatannya itu ada manajemen berat badan. Selanjutnya, selanjutnya, kemudian ada edukasi berat badan efektif. Selanjutnya, selanjutnya. Kemudian di sini ada implementasi keperawatan, perilaku atau aktivitas spesifik yang dikerjakan oleh perawat untuk mengimplementasikan intervensi keperawatan. Komponen ini merupakan rangkaian perilaku atau aktivitas yang dikerjakan oleh perawat untuk mengimplementasikan intervensi keperawatan. Tindakan-tindakan pada intervensi keperawatan terdiri atas observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Selanjutnya. Kemudian ada evaluasi keperawatan, yaitu langkah terakhir dari proses keperawatan untuk mengukur respon pasien terhadap tindakan keperawatan dan kemajuan pasien ke arah pencapaian tujuan. Evaluasi menentukan selesainya proses keperawatan apabila hasil evaluasi menunjukkan tercapainya tujuan dan kriteria hasil, maka masalah keperawatan pasien telah teratasi. Sedangkan jika sebaliknya, maka rencana keperawatan kembali dilaksanakan. Selanjutnya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar nih Srina. Baik, selanjutnya ada asuhan keperawatan obesitas. Bisa di next.
Iya, baik. Selanjutnya ada kasus obesitas. Jadi pada tanggal 30 Juli 2024, pukul 15.00 terdapat seorang pasien yang masuk ke ruang rawat inap Rumah Sakit H. Diketahui pasien tersebut dengan identitas Nyonya A, usia 68 tahun, beragama Islam. Pasien mengatakan baru pertama kali masuk rumah sakit dan keluhan utama saat ini ia mengatakan belakangan ini ia merasa cepat lelah dan suka merasa sesak. Pasien mengatakan ia suka makan semua makanan, apalagi makan manis-manis seperti cake atau minuman manis. Klien juga mengatakan itu merupakan makanan kesukaannya sejak ia masih muda. Lalu dilakukan pemeriksaan diagnostik dan dan didapatkan hasil diagnosa medis pasien yaitu diabetes mellitus. Lalu perawat melakukan pemeriksaan TTP pada klien tersebut didapat tekanan darahnya 120/80, nadinya 85 kali per menit, respirasinya 24 kali per menit, dan suhu 36,5 derajat Celcius. Juga pengukuran berat badan dan tinggi badan pasien dengan hasil berat badan 88 kilo dan tinggi badan 160 cm. Selanjutnya, lalu di sini ada pengkajian keperawatan. Pertama ada karakteristik demografi. Isinya ada profil klien, ada nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, agama, suku, pendidikan terakhir, nomor telepon, alamat, dan lain-lain. Lalu ada identitas keluarga juga selanjutnya. Selanjutnya ada riwayat pekerjaan dan status ekonomi. Pekerjaan saat ini tidak bekerja, pekerjaan sebelumnya tidak bekerja, sumber pendapatannya dana pensiunan suami, dan kecukupan kebutuhan. Lalu kecukupan kebutuhannya cukup. Di sini ada aktivitas rekreasi dan lingkungan tempat tinggalnya bisa dilihat ya teman-teman. Selanjutnya. Nah, lalu selanjutnya ada riwayat keluarga. Di sini ada data-data dari suami dan anak-anak klien ya bisa dilihat ya teman-teman. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ada yang pertama ada nutrisi. Frekuensi makannya 4 sampai 5 kali dalam sehari. Nafsu makannya baik, jenis makanan, pasien mengatakan suka makan apapun, kebiasaan sebelum makan, minum air putih. Makanan yang tidak disukai, pasien mengatakan tidak ada makanan yang tidak disukai. Lalu alergi terhadap makanan, tidak ada alergi, pantangan makanan, pasien juga tidak punya pantangan, lalu keluhan yang berhubungan dengan makan, pasien tidak memiliki keluhan. Lalu ada eliminasi, ada BAK, dan BAB-nya bisa dilihat ya teman-teman data-datanya. Selanjutnya. Selanjutnya ada personal hygiene. Di sini ada mandi, ada frekuensi dan waktu mandinya. Lalu ada oral hygiene, ada cuci rambut, ada kuku, kaki, dan tangan, ada frekuensinya juga. Lalu ada istirahat dan tidur. Lama tidur malamnya, pasien mengatakan ia tidur malam sekitar 8 jam. Lalu tidur siang selama 2 jam. Dan tidak ada keluhan yang berhubungan dengan tidur. Selanjutnya. Lalu di sini ada kebiasaan mengisi waktu luang. Lalu di sini ada olahraga, jenis dan frekuensinya. Pasien mengatakan jarang dan hampir tidak pernah olahraga. Lalu ada nonton TV. Pasien mengatakan ia suka menonton TV sambil makan atau nyemil, baik siang ataupun malam hari. Lalu ada berkebun atau memasak. Pasien juga mengatakan senang memasak. Lalu ada kebiasaan yang mempengaruhi kesehatan. Ada jenis, frekuensi, jumlah, atau lama pakainya. Di sini ada merokok, pasien tidak merokok. Minum minuman keras juga pasien tidak minum minuman keras. Lalu ada pasien juga tidak ketergantungan obat. Selanjutnya. Ya, izin lanjutkan. Selanjutnya ini ada pengkajian bagian status kesehatan. Yang pertama ini kondisi kesehatan saat ini. Keluhan utama pasien dalam 1 tahun terakhir ini, pasien mengatakan belakangan ini ia suka merasa sesak napas dan sulit untuk bergerak dan cepat merasa lelah serta merasa berat pada tubuhnya.
Lalu gejala yang dirasakan saat ini, pasien merasakan sedikit pusing dan merasa lelah. Lalu waktu mulai timbulnya keluhan ini pasien mengatakan mulai merasakan keluhan sekitar sebulan yang lalu. Lalu untuk obat yang dikonsumsi ini, pasien mengkonsumsi obat pusing berupa Panadol. Lalu untuk riwayat kesehatan masa lalunya, penyakit yang diderita, pasien mengatakan tidak pernah memiliki penyakit yang berbahaya seperti DM atau hipertensi. Lalu untuk riwayat alergi obat, makanan, dan lain-lain, ini pasien mengatakan tidak memiliki alergi. Untuk riwayat kecelakaan, tidak pernah kecelakaan. Lalu untuk riwayat dirawat di rumah sakit, belum pernah dirawat. Untuk pemeriksaan fisik, keadaan umumnya ini kompos mentis, tampak tampak lemas. Lalu untuk PTV-nya ini didapatkan hasil TD 120/80. Nadi 85 kali per menit, RR 24 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Untuk berat badannya ini 88 kilo, tinggi badan 160, IMT didapatkan hasil 34,3. Ini masuk obesitas. Lalu untuk kepala didapatkan hasil bulat, simetris, tidak terdapat benjolan, tidak terdapat lesi, rambut hitam, dan terdapat sedikit uban. Lalu untuk mata ini simetris, tidak terdapat kelainan, tidak terdapat lesi. Untuk hidung simetris, tidak ada kelainan, tidak terdapat polip. Untuk telinga simetris, tidak terdapat kelainan. Untuk mulut, gigi, bibir, mukosanya lembab, simetris, tidak ada kelainan. Gigi geraham bawah ini terdapat ompong 2. Lalu untuk leher simetris, tidak terdapat benjolan. Untuk dada simetris, pengembangan paru simetris, RR-nya 24 kali, terdapat sesak jika banyak bergerak. Untuk abdomennya ini simetris, bulat, tidak ada lesi ataupun pembengkakan. Untuk genitalia bersih, kulitnya bersih. Lalu untuk ekstremitas atas ini tidak ada luka, kekuatan otot kanan dan kiri bagus. Untuk ekstremitas bawah juga bagus. Ya, selanjutnya di sini ada pengkajian spesifik pada lansia. Ini berupa tabel keluhan kesehatan untuk masalah kesehatan kronis. Ini didapatkan hasil terdapat keluhan pada fungsi pendengaran, yaitu berupa pendengaran berkurang dengan frekuensi jarang. Lalu untuk pernafasan ini terdapat keluhan sesak nafas dengan frekuensi sering. Untuk fungsi jantung ini terdapat keluhan cepat lelah dengan frekuensi sering. Lalu untuk fungsi pencernaan ini terdapat keluhan makan dan minum berlebih dengan frekuensi selalu. Lalu didapatkan hasil untuk skornya ini 8. Dapat disimpulkan memiliki masalah kesehatan ringan. Lalu di sini juga terdapat tabel pengkajian MMSE. Bisa dilihat aja ya teman-teman, untuk hasilnya ini normal. Oke, lanjutkan Surya sudah dijelaskan tadi ada kajian MMSE disimpulkan bahwa nilai E memiliki skor 30 pada pengkajian fungsi kognitif yang artinya nilai A memiliki fungsi kognitif yang normal. Selanjutnya ada pengkajian pada status fungsional aktivitas kehidupan sehari-hari yang tidak mengenai BADL, body mass. Boleh next lagi. Ya, di sini boleh sebelumnya. Di sini nilai A memiliki tingkat kemandirian dalam melakukan aktivitas dirinya, boleh di next. Di sini ada tabel kajian pada tingkat depresi atau geriatric depression scale, boleh di next. Kesimpulannya di mana nilai A memiliki skor 2 yang artinya kita depresi, nilai A masih dalam rentang normal. Jadi next. Selanjutnya di sini ada analisa data pada nilai A di mana biasa itu pasien mengatakan ini kita makan dan minum manis, varian transfusinya lalu pasien mencoba dengan berat badan terus bertambah,
sampai masyarakat panas dan capek yang merasa cepat lelah. Lalu tapi juga masyarakat betul-betul dalam dirinya, di mana untuk didapatkan masalahnya itu obesitas, dan penyebabnya itu kelebihan konsumsi gula dan kurangnya aktivitas fisik. Dan ada DO-nya itu, IMT-nya itu dari IMT-nya itu 34,4 dinyatakan obesitas. Di sini mengangkat dua masalahnya itu obesitas berhubungan dengan kelebihan konsumsi gula dan kekurangannya aktivitas fisik ditandai dengan IMT 3,34 dinyatakan obesitas dan diangkat D,30 ditemukan pada 37 2020. Jadi next. Ya, izin masuk untuk kelompok bisa dipercepat ya karena waktunya sudah habis. Ya, selanjutnya ada intervensi keperawatan. Di sini diagnosanya obesitas berdasarkan kelebihan konsumsi gula dan kurangnya aktivitas fisik ditandai dengan IMT 34,4 kg. Ya, untuk kodenya D0030. Untuk tujuan dan kriteria hasil ada 7. Setelah tindakan 2 kali 24 jam, yaitu berat badan membaik, kemudian indeks massa tubuh IMT membaik, dan dari makanan dan minuman. Ah, ya, selanjutnya pada intervensi keperawatan, itu kodenya adalah edukasi, intervensinya itu edukasi berat badan efektif. Untuk kodenya adalah I12365. Ya, bisa dilihat. Ya, next. Ya, selanjutnya ini pada implementasi, ya, implementasi keperawatan. Teman-teman bisa dilihat. Ya, selanjutnya. Next. Oke, next. Ya, selanjutnya pada evaluasi keperawatan. Di sini untuk yang pertama pada tanggal 30 yaitu pas subjeknya adalah pasien mengatakan ia suka makan semua makanan apalagi manis, manis seperti cake dan minuman manis. Pasien mengatakan itu merupakan makanan kesukaan sejak ia masih muda. Kemudian O-nya itu hasil diagnosa medis yaitu diabetes mellitus dengan BB 8 kilogram, TB-nya 160 cm, dan IMT-nya 34,4. A-nya itu masalah belum teratasi. Terus kemudian intervensi dilanjutkan. Kemudian ya, pada tanggal 31, subjeknya pasien mengatakan sudah mengurangi konsumsi gula ataupun yang manis-manis dan tinggi kalori. Pokoknya setelah dilakukan Pencast tentang edukasi berat badan efektif, pasien telah mengetahui berat badan ideal pada dirinya. Pasien tampak sudah mengonsumsi makanan yang bergizi. Lalu masalah teratasi sebagian dan intervensi dihentikan. Oke, next. Ya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk pemaparannya kelompok dari kelas 4A. Selanjutnya untuk kelas B, boleh dipaparkan materi tentang KEP. Ya, untuk anggota kelompoknya ada Amar Gifari, ada Anida Avianti, Anissa Nur Yulia, Kanzamanda Maulika, Laili Fridayuni, Niken. Tolong ya, moderatornya. Moderatornya siapa? Izin saya, Ibu. Rizka. Ya, Rizka, tolong. Tiga, yang kelas 4B, 4 RKI bukan menayangkan semuanya. Tetapi adakah dari kelas B atau RKI yang tidak ada di 4A? Kalau ada, tayangkan. Kalau nggak ada, sama ya udah. Nggak jadi masalah. Sekarang tinggal pertanyaan. Tahu maksudnya, Rizka? oh ya, baik Ibu. Ya, izin Ibu, kata tadi kan kelas A itu baru menayangkan tentang obesitas ya Ibu. Nah, yang untuk kelas B ini menambahkan tentang KEP Bu. Nah, nanti RKI Oh, baru menambahkan tentang KEP sama obesitas dari kelas A ataupun dari kelas B Ibu, gitu. oke, oke. Ya, baik, Ibu. Boleh. Ya, untuk kelas B boleh di-share screen kembali. Banyak banget orang yang gak naik-naik pangkatnya.
Ya, untuk kelas D boleh dimulai ya. Iya, yang pertama ini ada konsep dasar penyakit KFP. Ya, kurang energi protein adalah keadaan kurang gizi. Ya, kurang energi protein ini adalah keadaan kurang gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari atau gangguan penyakit tertentu, sehingga tidak memenuhi angka kecukupan gizi. Ya, selanjutnya ada etiologinya. Penyebab langsung dari KFP ini adalah defisiensi kalori maupun protein, yang artinya kurang konsumsi makanan yang mengandung kalori maupun protein, hambatan utilasi zat gizi, adanya penyakit infeksi, dan investasi cacing dapat memberikan hambatan absorpsi dan hambatan utilisasi zat-zat gizi yang menjadi dasar timbulnya KFP. Sedangkan penyebab tidak langsungnya adalah terdapat beberapa hal dominan, yaitu kayak pendapatan yang rendah, sehingga daya beli terhadap makanan berprotein itu rendah. Oh iya, kemudian kekurangan energi protein dalam makanan yang akan menimbulkan kekurangan berbagai asam amino esensial yang dibutuhkan untuk sintesis. Oleh karena dalam diet terdapat cukup karbohidrat, maka produksi insulin akan meningkat dan sebagai asam amino di dalam serum yang jumlahnya sudah kurang tersebut akan disalurkan ke otot. Berkurangnya asam amino dalam serum merupakan penyebab kurangnya pembentukan albumin oleh hepat sehingga kemudian timbul edema. Perlemahan hati terjadi karena gangguan pembentukan lipoprotein beta, sehingga transport lemak dari hati ke hati juga terganggu dan akibatnya terjadi akumulasi lemak dalam hepat. Selanjutnya, nah, penurunan intake karbohidrat itu menyebabkan hipoglikemi di mana gula darahnya itu menurun dan dapat menyebabkan energi menurun yang nantinya tubuh akan mengalami kesulitan gerak dikarenakan tidak ada energi. Gula darah yang menurun juga menyebabkan kinerja dari enzim pencernaan sehingga terjadi gangguan pada proses penyerapan yang nantinya bisa menyebabkan diare. Jika sudah diare, tubuh akan kekurangan banyak cairan sehingga menyebabkan hipovolemia dan penurunan berat badan sehingga bisa terjadi defisit nutrisi. Selanjutnya, ya ini ada pathway-nya ya. Ini ada tanda dan gejala. Yang pertama ini penurunan nafsu makan, yang kedua mudah kedinginan, yang ketiga suasana hati menjadi buruk atau depresi, yang keempat merasa lelah terus-menerus, yang kelima sering sakit dan memerlukan waktu yang lama untuk pulih. Next. Di sini ada komplikasi. Yang pertama ini ada anemia. Disebabkan oleh kurangnya asupan nutrisi yaitu anemia, defisiensi besi, serta anemia, defisiensi vitamin B12 dan asam folat. Yang kedua ini hipoalbuminemia. Dapat memicu penurunan kadar albumin dalam darah, di mana kondisi ini sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kerusakan berbagai jaringan di tubuh. Yang ketiga ada penurunan fungsi otak. Apabila kebutuhan nutrisi tidak terpenuhi, maka otak bisa beresiko mengalami gangguan fungsi otak dalam meningkat, mengingat dan berpikir. Yang keempat ini ada kekuatan otot berkurang, yaitu melemahnya otot tubuh tentu akan membahayakan lansia karena dapat menyebabkan lansia mudah terjatuh. Next.
Di sini ada penerapan pelaksanaan. Yang pertama ini apabila terjadi dehidrasi dapat diatasi terlebih dahulu. Yang kedua ini ada pemberian diet eh, TKTP, TKTP itu tinggi kalori, tinggi protein, 1.200 kalori per hari. Yang ketiga ini ada vitamin A 100.000 sampai 200.000 K1 satu kali. Yang keempat ada vitamin B kompleks, C, AD tetes personal. Yang kelima, bila perlu berikan transfusi sel darah merah padat atau plasma. Eh, di sini pertama ada pengkajian. Pengkajian itu meliputi dari identitas klien, yaitu dalam identitas klien, hal yang biasa dikaji itu adalah nama, alamat, jenis kelamin, umur, status, agama, suku, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, sumber pendapatan, tempat tinggal sekarang, dan nama tinggal, dan juga tanggal pengkajiannya. Yang kedua, di sini ada riwayat kesehatan. Untuk riwayat kesehatannya, yang pertama itu riwayat kesehatan saat ini. Riwayat kesehatan saat ini itu dilakukan pengajian terkait keluhan yang dirasakan oleh klien, faktor pencetus, waktu timbulnya keluhan, kondisi yang memperingan atau memperberat keluhan, dan upaya apa saja yang telah dilakukan klien untuk mengatasi keluhan. Pasien dengan defisit nutrisi ini biasanya mengalami masalah menurunnya nafsu makan, mual, muntah, badan lemas, hingga penurunan berat badan. Terus ada riwayat kesehatan masa lalu. Nah, untuk riwayat kesehatan masa lalu ini dilakukan pengkajian terkait penyakit yang pernah diderita, riwayat jatuh atau kecelakaan, riwayat pemakaian obat, riwayat alergi obat, hingga apakah pernah mengalami masalah gangguan nutrisi. Kemudian selanjutnya ada riwayat kesehatan keluarga. Nah, ini dilakukan pengkajian terkait penyakit yang diderita anggota keluarga dan apakah memiliki riwayat masalah gangguan nutrisi yang sama. Kemudian yang ketiga, ini maaf salah ya teman-teman, maksudnya adalah pola kebiasaan sehari-hari, bukan status fisiologis. Yang pertama itu adalah pola nutrisi. Nah, di pola nutrisi ini dikaji dengan pedoman ABCD, yang dimana A itu adalah antropometri, meliputi pengukuran dari berat badan, tinggi badan, nilai atas dan lipatan kulit atau lipatan lemak. Kemudian untuk B itu data biomedis. Ini adalah data biomedis dengan pengkajian status nutrisi klien ditunjang dengan pemeriksaan laboratorium seperti hemoglobin, hematokrit, dan albumin. C ini untuk tanda klinis. Tanda klinis status nutrisi klien terkait masalah nutrisi seperti nafsu makan menurun atau meningkat dan tubuh lemas. Untuk D ini adalah diet. Perlu dikaji dalam riwayat konsumsi nutrisi atau diet klien seperti kebiasaan makan, makanan kesukaan, pemasukan cairan, problem diet, aktivitas fisik, hingga riwayat kesehatan. Selanjutnya yang kedua, selain pola nutrisi ada pola eliminasi. Untuk pola eliminasi ini dilakukan pengajian terkait kebiasaan BAB dan BAK dan adakah keluhan saat BAB dan BAK seperti konstipasi atau adanya penggunaan kateter. Kemudian selanjutnya ada pola istirahat dan tidur. Dilakukan pengkajian terkait pola tidur, istirahat, lamanya tidur, kebiasaan tidur, atau keluhan yang dialami saat tidur. Karena biasanya kalau klien yang dengan gangguan nutrisi ini mengalami kesulitan tidur dan tidak nyaman atau gelisah. Selanjutnya ada pola aktivitas. Pola aktivitas ini dilakukan pengkajian dari pola aktivitasnya gimana, terus kegiatan olahraga, dan kebiasaan mengisi saat waktu luang. Selanjutnya ada pola personal hygiene atau kebersihan diri. Ini dilakukan terkait kebiasaan mandi klien, kebiasaan menggosok gigi, kebiasaan mencuci rambut, hingga kebiasaan gunting kuku. Selanjutnya ada pola reproduksi dan seksual. Dilakukan pengkajian terhadap kepuasan atau masalah terhadap seksualitas klien. Selanjutnya di sini ada pemeriksaan fisik.
Pemeriksaan fisik ini dilakukan yang pertama dengan head to toe dan mengkaji tanda-tanda vital dan status gizi klien, meliputi pengukuran tekanan darah, nadi, suhu, respirasi, berat badan, tinggi badan, hingga IMT-nya atau indeks massa tubuhnya. Pemeriksaan fisik head to toe yang pertama itu ada kepala. Kepala dilakukan inspeksi dan palpasi. Untuk inspeksinya, untuk kulit kepala dilihat apakah ada lesi atau tidak, warna warna kulit kepalanya kehitaman atau kecoklatan, terus ada edema atau tidak, dan distribusi kulit rambut. Untuk rambutnya, kita lihat distribusi rambutnya merata atau tidak, terus rambutnya kotor atau bersih, terus bercabang atau tidak. Untuk palpasi di kepala, untuk kulit kepalanya, raba dan tentukan turgor kulit elastis atau tidak, teksturnya kasar atau halus, akralnya dingin atau hangat. Untuk rambut, dirasakan apakah rambutnya itu mudah rontok atau tidak, tekstur rambutnya halus atau kasar. Pada klien defisit nutrisi, biasanya dijumpai rambutnya itu rontok berlebihan. Selanjutnya ada pemeriksaan fisik di bagian mata. Di mata ini kita inspeksi dan palpasi. Kalau inspeksi itu kita lihat kesimetrisannya, terus warna retinanya, kelopak matanya, tampak ada benjolan atau tidak, terus refleks kedipnya baik atau tidak, terus konjungtiva dan sklera merah atau konjungtivitis, miosis, atau medriasis. Untuk palpasinya, ditekan secara ringan untuk mengetahui adanya tekanan intraokuler. Jika ada peningkatan akan teraba keras, kaji adanya nyeri tekan. Selanjutnya pemeriksaan fisik yang ketiga yaitu di hidung. Di hidung juga dilakukan inspeksi dan palpasi. Untuk inspeksinya dilihat kesimetrisannya, kebersihan hidungnya, mukosanya kering atau lembab, terus ada peradangan atau pendarahan atau tidak. Kemudian dipalpasi. Palpasi ini sinus frontal dan maksilaris terhadap nyeri tekan. Selanjutnya ada mulut, gigi, dan tenggorokan. Di inspeksinya itu kesimetrisan bibir, warna, adanya lesi atau tidak, karakteristik permukaan mulut dan lidah, jumlah giginya, gigi yang karies, dan penggunaan gigi palsu. Biasanya klien dengan defisit nutrisi tampak adanya peradangan atau stomatitis, kesulitan mengunyah, dan kesulitan menelan. Di palpasinya itu ada lidah dan dasar mulut, pegang dan tekan daerah pipi, kemudian rasakan ada massa atau tumor, pembekakan, dan nyeri. Selanjutnya ada telinga. Telinga itu diinspeksi. Inspeksinya itu daun telinga simetris atau tidak, warna telinga, bentuk telinga, kebersihan, adanya lesi atau tidak. Selanjutnya ada palpasi, yaitu tekan daun telinga apakah ada respon nyeri. Selanjutnya ada leher. Leher itu ada di inspeksi sama palpasi. Inspeksinya itu amati bentuk leher, warna kulit, jaringan parut, amati adanya pembekakan kelenjar tiroid, amati simetrisan leher dari depan, belakang, dan samping. Palpasinya ada letakkan tangan pada leher klien, anjurkan klien untuk menelan dan rasakan adanya kelenjar tiroid. Next. Selanjutnya ada dada. Dada itu ada di inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Inspeksinya itu ada pada paru, pada paru diamati bentuk dada apakah normal, case, barrel case, pigeon case, atau lainnya. Apakah tampak adanya retraksi. Inspeksi irama dan frekuensi pernafasan. Kalau jantung itu inspeksi ekstremitas terhadap tanda ketidakcukupan vena antara lain trombosis, edema, varises vena. Dipalpasi pada paru apakah ada tonjolan-tonjolan abnormal, taktil fremitus yaitu keseimbangan lapang paru, perabaan suhu tubuh, kaji apakah ada nyeri tekan atau tidak, taktil fremitus berdasarkan perabaan dada dan punggung untuk mengetahui keseimbangan pada paru dengan pengucapan 66 dan 99 dengan hasil bervariasi berdasarkan intensitas nada dan tinggi vibrasi. Pada jantung, palpasi nadi dari kedua lengan pada area nadi temporalis, karotis, brachialis, antebrachialis untuk mengetahui frekuensi, irama, amplitudo, kontur, dan simetris. Normalnya adalah 60-90 kali per menit, iramanya teratur. Ukuran tekanan darah pada kedua lengan untuk mengetahui kestabilan jantung normalnya pada usia lanjut yaitu 140/90
Di perkusi pada paru, perkusi lapang paru untuk mengetahui bunyi paru. Suara paru normal yaitu resonor atau sonor. Pada jantung, perkusi seluruh area jantung di mana secara normal perkusi terdengar peka. Next. Selanjutnya ada auskultasi. Selanjutnya ada auskultasi paru-paru. Auskultasi mulai dari atas sampai bawah dan membandingkan hasilnya antara kanan dan kiri. Kaji suara nafas, suara ucapan, dan suara tambahan. Pada jantung, auskultasi area katup aorta, katup pulmonal, area pulmonal kedua, area tricuspidalis untuk mengetahui keadaan abnormal pada jantung dan organ sekitar jantung. Kaji bunyi S1, S2, S3, dan S4-nya, murmur, dan galop. Selanjutnya ada payudara, inspeksi amati keukuran, warna, bentuk, area pembekakan. Palpasinya itu kaji adanya nyeri tekan dan benjolan, palpasi pada daerah klavikula, terutama pada area limfi nodi untuk mengetahui area pembengkakan atau tidak. Selanjutnya ada abdomen, yaitu diinspeksi, kaji kesimetrisan, distensi, kaji gerakan pernafasan. Palpasinya itu ada kaji permukaan abdomen, adanya benjolan, pembesaran hempar dan limfa, dan kaji adanya nyeri tekan. Pada klien defisit nutrisi biasanya dijumpai kram atau nyeri abdomen. Perkusi adanya udara dalam abdomen kembung. Auskultasi kaji bising usus dengan frekuensi normal. Dan periksa karakteristiknya desiren pada daerah epigastrik dan keempat kuadran. Seseorang yang mengalami masalah defisit nutrisi biasanya ditemukan tanda bising usus hiperaktif. Next. Selanjutnya itu genetalia. Suaranya hilang, timbul ya. Ya, izin melanjutkan ya Ibu. Sepertinya teman saya terkendala jaringan. Selanjutnya di sini ada genetalia, diinspeksi dan palpasi. Kalau pada pria itu diinspeksi kesimetrisan ukuran skrotum, kemudian kebersihannya, kaji adanya hemoroid pada anus. Kalau wanita, kebersihannya, karakteristik mons pubis dan labia mayora, serta kesimetrisan labia mayora. Terus di genetalia juga dipalpasi. Kalau pada pria itu kaji adanya nyeri tekan, palpasi skrotum dan testis. Kalau pada wanita kaji adanya nyeri tekan. Kemudian di ekstremitas, di inspeksi dan palpasi, inspeksinya kalau pada ekstremitas, kaji warna kuku, jari-jari tangan, terus lihat ada edema atau enggak. Pada muskulo, kaji kekuatan otot ekstremitas dengan melakukan pengujian kekuatan otot. Terus di ekstremitas juga dipalpasi. Kalau pada ekstremitas itu permukaan menonjol atau kasar. Kalau pada muskulo itu turgor kulitnya hangat atau dingin. Selanjutnya di sini ada integumen. Integumen diinspeksi dari kebersihannya, warna, kelembapan kulit, adanya gangguan pada kulit, terdapat lesi atau enggak. Kemudian dipalpasi, permukaan kulitnya itu kasar atau halus. Yang kelima itu status kognitif. Dilakukan pengkajian terkait penilaian aspek kognitif dan fungsi mental karena pada lansia terjadi penurunan dalam pencegahan masalah terkait penurunan memori sensori, memori jangka panjang, dan memori jangka pendek. Nah, yang keenam itu status psikospiritual. Yang itu ada psikologi, pengkajian terkait status depresi karena biasanya lansia dengan gangguan nutrisi mengalami kesulitan dalam pengatur pola makan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi sehingga bisa menyebabkan lansia mengalami depresi. Yang yaitu sosial, pengkajian dengan menggunakan format ABDA lansia untuk karena hubungan lansia dengan orang sekitar mempengaruhi pada lansia dalam bersosialisasi. Yang yaitu spiritual, membantu lansia untuk menghadapi kenyataan, berperan aktif dalam kehidupan, hingga memahami arti dan tujuan beradanya dalam kehidupan. 7 itu pengkajian lingkungan tempat tinggal. Lingkungan lansia, apakah ruangan lansia, bagaimana kebersihan dan kerapian ruangannya, sirkulasi udara, keadaan kamar mandi dan kebersihannya, pembuangan air kotor atau limbah, pembuangan sampah, hingga
sumber pencemaran. Selanjutnya, selanjutnya itu ada diagnosa. Pertama itu defisit fungsi berhubungan dengan asupan maksa yang kurang terpenuhi. Kedua, defisit pengetahuan berhubungan dengan menunjukkan perilaku tidak sesuai anjuran. Yang ketiga itu gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan malnutrisi. Ya, izin kelompok waktunya 2 menit lagi ya. Intervensi di sini ada intervensi diagnosa yang defisit nutrisi berhubungan dengan asupan protein kurang kebutuhan. Di sini ada satu solusinya, tujuan kriterianya bisa dibaca. Ini ada intervensi yang dilakukan observasi yang bisa dibaca. Selanjutnya, ada intervensi lagi. Lanjutannya terapeutik edukasi kolaborasinya bisa dibaca. Selanjutnya, implementasinya implementasi rencana yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan kriteria hasil yang dibuat. Tahap pelaksanaan dilakukan secara rencana, tindakan disusun dan ditunjukkan kepada nursing order untuk membantu pasien mencapai tujuan dan kriteria hasil yang dibuat sesuai dengan masalah yang dihadapi pasien. Agar kondisi pasien cepat membaik, diharapkan kerjasama dengan keluarga pasien yang dilakukan pelaksanaan agar tercapai tujuan dan kriteria hasil yang sudah dibuat dalam intervensi. Evaluasinya, evaluasi asuhan kekeluaran didokumentasikan dalam bentuk SWOT, subjektif, objektif, assessment, dan planning menurut acuan 2010. Adapun sempurnaan SWOT yang dilakukan evaluasi yang diharapkan dapat sesuai dengan masalah pasien hadapi yang telah dibuat pada perencanaan tujuan dan kriteria hasil. Ya, terima kasih untuk kelompok kelas B. Selanjutnya untuk RKI, jika ada tambahan boleh di-share screen ya materinya. Baik, untuk kelompok RKI akan menambahkan kasus fiktif terkait malnutrisi pada lansia. Boleh dimulai ya pemaparan materinya sampai 15.45. Terima kasih. Ya, baik, izin masuk. Berikut adalah kasus fiktif asuhan keperawatan dari KFP. Pasien lansia wanita berumur 84 tahun berinisial Y datang ke rumah sakit dengan keluhan cemas, tidak nafsu makan, dan BB menurun. Pasien datang ke rumah sakit dan teroleh tetangganya. Pasien tampak masih bisa jalan walaupun tertatih-tatih. Kesadaran pasien kompos mentis, pasien juga mengatakan tidak nafsu. Ya, kesadaran pasien kompos mentis. Pasien mengatakan tidak nafsu makan karena perutnya sering terasa penuh. Pasien hanya mampu makan 2 kali sehari dan hanya habis 3 sendok. Selain itu, pasien juga mengeluh sulit menelan makanan. Pasien juga mengeluh kesulitan untuk tidur dan selalu terbangun tengah malam saat tertidur untuk berkemih ke toilet. Pasien juga mengatakan rindu dengan cucu dan anaknya yang sudah meninggal setahun yang lalu. Terkadang pasien merasakan sakit kepala saat ada masalah dan tengkuknya pun terkadang terasa kaku dan berat saat pikirannya menumpuk. Tetangganya yang mengantar ke rumah sakit menyatakan bahwa Nyonya Y masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari walaupun tidak dengan frekuensi yang lama. Nyonya Y juga mengatakan dirinya masih sering melakukan olahraga kecil dan masih bisa melakukan perawatan diri dengan baik. Next slide. Ya, berikut adalah tahap pengkajian meliputi biodata. Yang pertama itu ada nama klien, Nyonya Y yang berumur 84 tahun, jenis kelaminnya perempuan, agamanya Islam, dan status perkawinannya cerai. Pekerjaannya wira swasta dan alamatnya Jalan Cilangkap Permai nomor 17 Jakarta Selatan. Next slide. Ya, selanjutnya yaitu status kesehatan sekarang. Yang pertama ada keluhan utama, klien itu mengeluh tidak nafsu makan, bahkan sedikit pun sudah terasa penuh. Klien mengatakan memikirkan anaknya yang meninggal serta kangen dengan cucunya. Klien juga sering tidak bisa tidur. Lalu keluhan yang menyertainya yaitu klien mengatakan memikirkan anaknya yang meninggal serta kangen dengan cucunya. Klien juga sering tidak bisa tidur. Lalu selanjutnya yaitu pengetahuan usaha yang dilakukan untuk mengatasi keluhan klien tersebut, yaitu klien tidak tahu kenapa perutnya begitu. Klien makan sedikit dan hanya minum teh. Lalu obat-obatan yang pernah digunakan, yaitu tidak ada obat-obatan yang rutin dikonsumsi oleh klien. Next slide. Ya,
Selanjutnya yaitu age-related change atau perubahan terkait proses menua fungsi fisiologis. Yang pertama yaitu ada kondisi umum. Klien mengatakan badannya semakin kurus, tidak nafsu makan. Kemampuan ADL klien mandiri. Lalu berat badan bulan lalu 52 kilogram dan berat badan saat ini yaitu 49 kilogram dengan tinggi badan 165 cm. Selanjutnya yaitu ada integumen. Kulit klien terlihat keriput, warna kecoklatan, tidak ada masalah penyembuhan luka. Terus selanjutnya itu ada hematopoietik. Klien anemis, tidak ada pendarahan dan tidak ada pembengkakan pada kelenjar limpanya. Lalu kondisi kepalanya yaitu klien mengeluh pusing jika ada masalah yang membuat tidak nyaman. Lalu selain itu juga kadang tengkuknya pun terasa sakit dan kaku jika ada masalah yang terlalu dipikirkan. Selanjutnya yaitu ada mata. Klien mengeluh pusing jika ada sedikit masalah yang membuat tidak nyaman. Selain itu juga kadang tengkuk terasa sakit dan kaku jika ada masalah yang terlalu dipikirkan. Lalu selanjutnya itu ada bagian telinga. Klien mengalami penurunan pendengaran, memakai alat bantu dengar, namun kadang-kadang saja. Lalu bagian hidung, klien mengatakan tidak mengalami masalah pada bagian hidungnya. Lalu selanjutnya yaitu mulut dan tenggorokan. Klien mengatakan sedikit sulit untuk menelan makanan. Klien juga tidak bisa makan yang keras karena giginya sudah ompong. Next slide. Ya, selanjutnya yaitu ada kondisi leher dalam batas normal, lalu pernafasannya juga dalam batas normal dengan pernafasannya 22 kali per menit. Lalu kardiovaskulernya juga dalam batas normal dengan tekanan darahnya 129 per 88. Lalu keadaan gastrointestinal, klien mengatakan hanya bisa makan 2 kali sehari. Makan juga hanya sedikit, sekitar 3 sendok, perutnya sudah terasa penuh. Dan bising ususnya 6 kali per menit, auskultasi timpani, eh, lalu frekuensi BAB-nya 1 kali per hari. Lalu perkemihan dalam batas normal, klien BAK dengan frekuensi 6 kali per hari secara teratur. Selanjutnya yaitu kondisi reproduksi, klien mengatakan tidak ada masalah dengan menstruasinya saat masih muda dahulu. Lalu kondisi muskuloskeletal dan ekstremitasnya dalam batas normal, begitupun dengan kesyarafan. Next slide. Selanjutnya yaitu potensi pertumbuhan psikososial dan spiritual. Kondisi psikososial klien ini merasa pasrah atas kematian yang sudah ditetapkan oleh Allah. Klien merasa dimanapun berada dia hanya pasrah semuanya kepada Allah. Lalu kondisi spiritualnya, klien sering datang sholat ke musola dengan teman swisma dan antar wisma. Klien memikirkan anaknya yang sudah meninggal, kangen dengan cucu. Klien mengatakan kenapa anaknya diambil duluan, kenapa tidak dirinya saja. Lalu selanjutnya untuk yang lingkungan bisa dibaca saja ya. Next slide. Ya, berikut juga faktor-faktor resiko. Yang pertama itu ada stresor fisiologis dan psikologis. Bisa dibaca saja ya. Next slide. Ya, selanjutnya yaitu negative functional consequence. Yang pertama yaitu ada pengkajian kemampuan ADL menggunakan skor indeks Bartel dengan hasil 100. Lalu aspek kognitifnya dikaji menggunakan skor MMSE dengan hasil 29. Lalu pengkajian resiko jatuhnya menggunakan time up go to test dengan hasilnya lebih dari 12 detik dengan kesimpulan bahwa klien ini memiliki resiko jatuh. Lalu selanjutnya yaitu ada pengkajian pemenuhan kebutuhan tidur dan hasil yang didapatkan dengan skor PSQI dengan hasil 8. Lalu pengkajian kecemasan menggunakan GDS dengan hasil 8 dengan kesimpulan bahwa klien ini memiliki kondisi depresi. Selanjutnya yaitu pengkajian status nutrisi lansia menggunakan high nutritional risk dengan hasil skornya itu 13 atau lebih dari 6.
Selanjutnya ada pengkajian hasil pemeriksaan diagnostik, itu tidak ada. Lalu pengkajian fungsi sosial lansia dengan hasil fungsi yang baik atau skornya 7, lebih dari 6. Next slide. Ya, berikut adalah pengkajian status nutrisi. Bisa dilihat saja ya. Ya, oke. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, ini ada data statistiknya. Lain mengeluh tidak boleh hidup. Lihat sebelumnya. Ada klien mengeluh tidak nafsu makan, klien mengatakan makan berapa kali sehari dengan porsi sedikit, mengatakan makan sedikit sudah terasa penuh, klien mengatakan baiknya terus, klien mengatakan sedikit sulit untuk menelan makanan. Untuk data objektifnya ini ada kondisi fisiknya menurun, tampak kurus, bising usus 6 kali per menit, auskultasi tingkahnya, terdapat penurunan berat badan, terus ada IMT-nya ini underweight, terus status nutrisi klien ini dikategorikan yang high risk tadi. Untuk masalah keperawatannya ini defisit nutrisi. Untuk yang kedua ada data subjektifnya, klien mengatakan sering tidak bisa tidur, klien mengatakan sulit untuk memulai tidur, klien mengatakan sering terbangun di tengah malam, klien mengatakan sering terbangun untuk ke kamar mandi. Untuk data objektifnya ini kualitas tidurnya berkurang, terus untuk lama tidurnya ini hanya 6 jam. Masalah keperawatan ini gangguan pola tidur. Next. Ya, untuk diagnosa keperawatannya yang pertama ada defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan menelan makanan. Yang kedua ada gangguan pola tidur berhubungan dengan penurunan kadar melatonin didasari dengan terbangun tengah malam. Next. Ini untuk intervensinya. Untuk diagnosa yang pertama ini defisit nutrisi. Intervensinya ini manajemen nutrisi. Untuk diagnosa yang kedua ini gangguan pola tidur. Ada intervensinya yaitu dukungan tidur. Bisa dibaca ya teman-teman. Selanjutnya ada implementasi. Yang terakhir ada evaluasi. Ya. Ya baik, terima kasih untuk pemaparan materinya untuk 3 kelompok dari kelas A, B, dan juga RKI. Izin Ibu, selanjutnya apa dibuka sesi tanya jawab atau ada masukan? Tanya jawab. Oh iya, baik, dibuka sesi tanya jawab untuk teman-teman yang hadir. Jika ada pertanyaan boleh langsung raise hand atau melalui chat room ya. Terima kasih. Ada pertanyaan nggak? Kok semuanya diem? Ya, tuh Yeni itu ada pertanyaan Yeni Chandra. Iya, untuk Yeni Chandra bisa on mic ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Mod. Saya Yeni Chandra Tiaswati, perwakilan kelompok 5, izin bertanya kepada kelompok kelas A. Jadi, bagaimana peran keluarga dalam membantu atau mengatasi obesitas pada lansia? Terima kasih. Ya baik, terima kasih Yeni. Yang selanjutnya untuk teman-teman yang hadir, apa ada yang ingin ditanyakan kembali? Bawa apa, Mbak? Silakan, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Ya, untuk Adelia, boleh on mic. Oh, Adelia.
Izin masuk, moderator, izin bertanya. Saya Adelia Junia Sapitri, perwakilan dari kelompok 2, izin bertanya kepada kelompok 3A. Pertanyaan saya, apakah ada perbedaan pendekatan penurunan berat badan untuk lansia dibandingkan dengan orang dewasa muda? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih untuk pertanyaan Adelia. Ada pisang goreng nggak, Mbak? Untuk kelompok bisa dijawab ya pertanyaan dari Yeni Chandra dan juga Adelia. Ada lagi nggak? Itu ada lagi tuh, Winda. Kelompok. Ya, izin Winda suaranya kurang terdengar. Butin? Butin? Rita, bersih banget. Gemuk, bersih mukanya. Gemuk dan bersih mukanya. Winda, mana pertanyaannya, Winda? Coba Rizka, PPT-nya kelas A. Oh, izin Ibu. Kenapa? Pinas siapa ini Pinas? Izin Ibu, saya Winda. Saya Oh dari ya, kelompok, mohon maaf. mau bertanya kamu ya? Izin Ibu, saya dari kelompok. Tadi moderator udah ngajuin buat jawab pertanyaan, maksudnya gitu Ibu. Oh ya, oke. Silakan Winda. Baik, izin moderator. Saya Winda dari kelompok, perwakilan dari kelompok 3 mengenai pertanyaan Yeni tadi. Tentang obesitas, bagaimana peran keluarga dalam membantu atau mengatasi obesitas pada lansia. Seperti yang kita tahu bahwa peran keluarga ini sangat penting dalam mengatasi obesitas, terutama dukungan dan partisipan keluarga dapat menjadi faktor kunci untuk membantu lansia yang mengalami masalah obesitas. Kelompok memberikan ada beberapa peran keluarga dalam mengatasi obesitas lansia. Yang pertama itu adanya edukasi pola makanan sehat, di mana keluarga dapat membantu dengan mendorong pilihan makanan yang seimbang dan rendah lemak, serta menghindari makanan olahan atau tinggi gula, akan membantu anggota keluarga mengatasi obesitas pada lansia. Selain itu juga keluarga juga dapat membantu menyediakan makanan-makanan yang sehat di rumah, seperti buah-buahan, sayuran, ataupun sumber protein tambah lemak. Selanjutnya, ada memotivasi aktivitas fisik, di mana keluarga ini dapat menjadi motivator untuk anggota keluarga agar tetap aktif secara fisik. Misalnya, keluarga juga bisa mengajak berjalan-jalan atau berpartisipasi dalam aktivitas fisik bersama. Di sini dapat membantu mengurangi gaya hidup yang kurang aktif. Selanjutnya, menyediakan dukungan emosional, di mana kan kita tahu bahwa emosional lansia itu cukup rentan. Di sini peran keluarga mendukung secara emosional adalah kunci penting juga, dengan memberikan dorongan positif, lalu pujian atas usaha, dan dukungan dalam perjalanan menuju pola hidup yang sehat. Di sini akan meningkatkan motivasi lansia dan kepercayaan dirinya. Seperti itu, ya ini apakah sudah terjawab? Sudah, Winda, terima kasih. Ditambah ya. Ditambah ya. Maaf moderator Rizka ya. Moderatornya. Ya, Ibu, silakan Ibu. Jadi kita tugas keluarga kan ada 5 ya. 5 tugas keluarga ya. Ya. Yang satu memahami, mengenal bahwa ada yang obesitas di dalam keluarga. Itu harus disadari oleh keluarga maupun oleh si penderita obesitas. Kemudian yang kedua, memutuskan. Memutuskan itu adalah mudah-mudahan ya, atau diharapkan lansia yang obesitas
itu sadar bahwa dia udah kelebihan berat badan sehingga kurang gerak, ya, kurang bisa, aktivitasnya agak pelan, ya, sulit bergerak. Kemudian tentunya dengan obesitas segala keluhan akan terjadi, ya. Kemudian yang ketiga, merawat. Merawat bagaimana? Yaitu keluarga mempunyai kewajiban untuk menyiapkan makanan-makanan yang kira-kira tidak mempertambah atau memperburuk obesitas. Sehingga makanan-makanan yang disiapkan untuk lansia tentunya yang sayuran, bentuknya buah-buahan, ya, yang kira-kira bisa membantu untuk kelancaran pencernaan, ya. Karena biasanya lansia mengalami keluhan untuk buang air besar maupun buang air kecil, terutama buang air besar. Kemudian jangan disediakan makan makanan yang untuk ngemil, ya. Nah, itu biasanya di keluarga itu ada makanan-makanan ringan yang ngemil-ngemil itu, ya, terutama yang mengandung karbohidrat. Nah, itu dihindari. Atau kalau memang masih perlu, tolong disimpankan, jangan sampai lansia tahu, ya. Terus 4, memodifikasi, yaitu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mengurangi makan pada lansia. Jadi lansia itu berat badan berapa, tinggi badan berapa, kalorinya butuhnya berapa, jadi dikurangi sedikit demi sedikit. Tidak drastis langsung diet, tidak, ya. Kemudian yang sesudah itu baru konsultasi ke pelayanan kesehatan, ya. Biasanya dengan menu gizi berapa kalori yang harus dimakan, kemudian karbohidrat berapa, lemak berapa, protein berapa. Dan disambung dengan untuk menutupi kekurangan vitamin mineral diberikan dengan obat-obatan. Itu demikian. Jadi 5 tugas keluarga itu di dalamnya GNA itu juga diperlukan, ya. Itu tambahannya, ya. Silakan, ada lagi pertanyaan tadi satu lagi, ya, Rizka. Iya, Ibu, untuk pertanyaan Adelia, kelompok bisa menjawab ya. Ya, Pak Nana udah dipromosi. Ya, sekali lagi untuk kelompok, untuk pertanyaannya Adelia, boleh langsung dijawab ya. Apa, Rizka? Pertanyaan Adelia. Tadi Adelia bertanya perbedaan pendekatan penurunan berat badan untuk lansia dibandingkan dengan orang dewasa muda, Ibu. Oh, ya. Baiklah. Untuk lansia dan anak dewasa muda, tentu kebutuhan nutrisinya akan berbeda, ya. Dan penggunaan daripada nutrisi yang masuk juga berbeda. Kalau lansia sudah nggak ada pertumbuhan dan perkembangan, ya kan? Jadi lansia nggak butuh itu untuk numbuh gigi, numbuh rambut, ya, dan sebagainya. Jadi kemudian tidak juga perlu untuk aktivitas. Kalau yang muda kan aktivitasnya besar, seperti Anda, ya. Nah, tentunya nutrisinya pun akan berbeda kebutuhannya. Berapa kalori dan ya, seperti misalnya lansia ada yang 1.500, ada yang 1.700, ya. Kalau Anda mungkin lebih dari itu, 2.300 kalori.
diambil karbohidrat 60%, terus selebihnya berapa persen. Itu berbeda ya, karena untuk yang muda itu selain untuk bergerak aktivitas, untuk berpikir, ya kan? Itu. Untuk pertumbuhan dan perkembangan, untuk mengganti sel-sel misalnya yang masih mens ya, itu kan perlu untuk Fe ya, nutrisi protein ya. Kalau lansia kan udah nggak mens lagi ya. Jadi jelas kebutuhannya akan berbeda nutrisi untuk yang tua dan yang muda. Tentunya dihitung. Kalau ingin tahu lebih jelasnya lagi, Anda datang ke gizi. Berapa kebutuhan saya? Umur saya sekian, berat badan saya sekian, IMT saya sekian, tinggi badan saya sekian. Ya, kalau saya sudah dihitung 1.700 kalau saya. Ya, 1.700 itu dalam sehari, jadi dibagi 3. Ya, 3 bisa saya pagi 500, sore 500, siang 700. Kenapa siang 700? Karena saya aktivitas pada siang hari cukup banyak gitu. Misalnya ya, untuk menghadapi Anda ya, untuk ngajar, untuk jalan, untuk ngajar yang lain, untuk berpikir ya. Selain ngajar harus pengamas, harus penelitian dan sebagainya. Harus ngisi ekin, harus ngisi BKD, harus ikut seminar dan sebagainya. Itu aktivitas di siang hari itulah banyak. Sehingga 700. Nah, kalau Anda 2.300 Anda bagi sendiri aja. Dibagi misalnya 800, 1.600. Pada siang harinya Anda berapa gitu. Ya, itu demikian. Terjawab nggak Adelia? Mana Adelia? Sudah bisa, Bu. Sudah jelas. Terima kasih, Bu. Yuk. Terus ada lagi nggak? Saya tambahkan untuk Anda mencantumkan misalnya ASKEP ya. Di ASKEP itu harus dicantumkan data-data hasil pengkajian yang konkret ya. Nah, misalnya KIP atau obesitas atau apa, itu diikutin dengan data subjektif maupun objektif. Objektif itu misalnya ukuran-ukuran, kalau memang berat badannya obesitas, jadi dia berat badannya berapa. IMT-nya juga ada, TB-nya ada. Ya, itu harus ada. Kemudian nanti pada saat dilakukan, untuk direncanakan untuk menurunkan berat badan juga di situ ada tulisan kriteria hasil. Kriteria hasil ada patokan. IMT yang diharapkan berapa sih? Tidak mungkin IMT yang besar ya. IMT yang lebih dari normal, obesitas, langsung turun drastis enggak, tapi bertahan. Terus berat badannya pun bertahap, yang mana yang akan dilakukan. Jadi harus ada nilai normalnya, ya, nilai yang mau diturunkan, gitu. Bertahap, jangan langsung jeglek, langsung bisa selama 3 kali 24 jam turun semuanya berat badan, nggak mungkin, ya. Jadi melalui kriteria hasil itu apa untuk jadi patokan, gitu, ya. Nah, kemudian dalam hal ini memang lansia ada yang kebutuhannya ya tidak bisa mengerem makanan juga bisa. Tapi diharapkan keluarga untuk memberikan motivasi bahwa semakin tua kebutuhan nutrisi akan berkurang ya. Kemudian karena aktivitasnya sudah tidak semaksimal waktu anak muda. Itu ya. Kemudian tetapi dalam hal ini lansia diharapkan karbohidratnya jangan terlalu banyak, tetapi protein yang agak banyak ya, yang cukup untuk mengganti-ganti sel yang rusak ataupun dia sakit ya. Itu kan yang penting membangun daripada sel-sel yang rusak. Gitu. Sehingga proteinnya agak sedikit banyak ya. Itu. Bahkan ada sekarang ada makanan yang
Karbohidrat sama sekali enggak, tapi protein. Di mana proteinnya diambil dari telur. Ya, ada yang makanan begitu ya. Jadi untuk menjaga stamina. Tapi itu ada yang melakukan, ada yang tidak ya. Ada yang berhasil menurunkan berat badan, ada yang tidak. Ya. Jadi kalau Anda mungkin Rizka, kamu makan 3 kali. Ukuran nasinya berapa? 2 centong, 1 centong? 2 centong, Ibu. 2 centong. Nah, itu kan banyak ya, 2 centong. Kalau ibu cukup 3 sendok makan nasi. Ya, karena kebanyakan harus protein, yaitu telur, sayuran, dan buah. Itu ya. 3 pagi, siang, dan sore. Sore itu jam 6 sudah tutup, nggak boleh makan lagi. Tapi kalau Anda mungkin masih ngemil, karena apa? Aktivitas Anda yang masih bergeraknya masih ini. Apalagi Anda mens ya, masih datang bulan, jadi protein dibutuhkan, Fe dibutuhkan, ya. Laki-laki juga begitu, ya. Silakan ada pertanyaan lagi nggak, Rizka? Sepertinya cukup, Ibu. Oh, cukup ya. Ya, baiklah kalau cukup begitu. Kalau nggak ada pertanyaan, apa yang ditanyakan ke Ibu, silahkan. Mumpung Ibu ada di sini, kasih 5 menit. Nggak ada? Udah jelas? Nah, kalau seandainya Anda yang masih muda nih, kekurangan ya vitamin mineral yang terkandung di dalam makanan, seyogyanya lah Anda mengkonsumsi vitamin. Misalnya vitamin C, vitamin D, ya. Kemudian minyak ikan itu boleh dikonsumsi karena itu akan dikeluarkan. Nah, vitamin D itu penting sekali ya untuk otot-otot, ya, untuk tulang dan sebagainya. Nah, itu kandungannya di dalam tubuh harus diperiksa selama setahun diperiksa vitamin D-nya bagaimana ya. Berapa persen yang terkandung di dalam tubuh ya. Nah, itu kalau masih 30% berarti masih kurang vitamin D-nya dosisnya. Itu demikian. Vitamin D bisa diperoleh dengan cara minum konsumsi vitamin D dan berjemur. Berjemur, profit vitamin D akan berubah menjadi vitamin D. Itu demikian. Tidak mungkin tidak harus jemur. Ya, manfaatkan berjemur itu bagus ya. Antara jam 7, 8, 9, 10. Red, udah. Itu sekitar itu. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, baiklah. Ibu akhiri sekian. Rizka, terima kasih. Ya, tolong nanti kelas A, kelas B, kelas RKI kumpulkan makalahnya, ditunggu hari Kamis. Ya, perwakilan aja ngumpulin. Karena Anda mau ujian kapan? Ada jadwalnya ujian, Rizka? Tanggal 12. Ada, Ibu. Sebentar, Ibu. Izin jawab Ibu tanggal 19. Nah, tanggal 19 ya. Saya kan bikin soal. Maka dari itu perlu ada ini ya. Terima kasih ya. Ibu izin tanya, Ibu. Ya. Tadi kelompok ngumpulinnya Kamis besok atau Kamis minggu depan, Ibu? Jangan Kamis minggu depan. Kapan saya mau bikin soal? Oh, Soalnya berarti kan Kamis besok ya, 19. Ibu? Oh, iya. Baik, Ibu. Secepatnya. Secepatnya lebih baik kan. Ini sudah ada, tinggal di ini. Ya. Tambahkan yang kurang. Ya, oke. Ibu kan bikin soal paling 10, 10, 10, 30 nih. Atau 15. Ya. Baiklah. Udah? Udah jelas, Rizka?
Ibu akhiri sekian. Udah di screenshot ya? Udah? Sudah Ibu tadi di awal. Iya, udah. Ya, terima kasih. Saya ingin tahu Widowati, yang namanya Widowati mana coba? Kurnia Widowati. Izin menjawab saya Ibu. Tapi nggak ada fotonya, mana fotonya, lihat. Saya ingin tahu. Buka kamera bisa? Nggak kelihatan nih di sini. Izin sebentar Ibu. Ibu izin untuk kelompok bisa Jumat aja gak Bu ngumpulinnya? Soalnya sekalian kelas luring Ibu. Oh, boleh. Oh, baik Ibu, makasih. Oh, ini yang Widowati namanya. Oh iya. Oke. Terima kasih ya. Ibu akhiri sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Ibu. Ya, Ibu.